Dalam rangka menjunjung tinggi sistem demokrasi di Indonesia, maka dari itu KPU Indonesia atau dalam hal ini DKI Jakarta akan menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam Pilkada serentak 2024, termasuk yang telah dilaporkan oleh tim RK Suswono bahwa dirasa ada kecurangan yang memang ternyata buktinya sudah jelas, semua sudah jelas, bahkan Bawaslu sendiri sudah bertindak dengan tegas dan lugas untuk menyikapi kecurangan tersebut. Menurut pandangan saya, kecurangan yang paling parah adalah ketika adanya surat suara yang sudah tercoblos duluan, mau pasangan siapapun. Itu adalah kecurangan yang sangat-sangat terparah dalam pemilu. Maka dari itu memang dalam pertarungan di Pilkada 2024, tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Jenderal Darmakun bahwa siapapun pemenangnya itu skenario Tuhan. Dan kita harus menerima itu, serta memang kita harus bermental secara legowo serta menerima setiap keputusan yang ada, termasuk jika menerima kekalahan, ya kita harus fair karena memang kita sudah mengikuti alur setiap dari kompetisi pilkada ini, dan ketika jagoan-jagoan kita mengalami kekalahan, tentunya kita harus terima karena ini adalah kehendak rakyat dan mandat rakyat, aturan dan prosedurnya tersendiri. Maka dari itu, jika ada kecurangan, tentu saja KPU akan bertindak tegas seperti dalam video. Ya, itu bahkan sudah ada videonya dan sudah dijatuhi sanksi juga dari Bawaslu setempat begitu ya, sudah tahu juga pasti tentunya. Dan saat ini masih datang terus berbagai laporan-laporan dan bukti-bukti sedang kita siapkan untuk segera kita susun rapi, kita laporkan ke Bawaslu. Misalnya yang di TPS Pinang Ranti begitu di Jakarta Timur itu bahkan ketua KPPS-nya yang meminta agar salah satu petugas dari pengamanan di TPS itu pencoblos itu sekitar 18 kertas suara dicoblos 03. Nah ini kan tidak benar ya, ini masuk dalam pidana. Dan kami masih mendapatkan berbagai laporan-laporan lagi dan bukti-bukti yang kami susun oleh tim hukum kami. Jadi saat ini memang masih dalam proses untuk dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, ada beberapa lagi begitu Mbak. Ya, bentuk kecurangannya selain yang di Pinang Ranti yang surat yang sudah tercoblos, apalagi? Apakah memang sembako yang akan diedarkan, kemudian money politik, apalagi Mbak yang ditemukan oleh pihak 01? Nanti ya tunggu, kita akan rilis segera, belum bisa saya buka sekarang. Tapi kalau misalnya pembagian sembako melebihi dari ketentuan yang ditetapkan Bawaslu juga itu sudah kami temukan indikasi. Kalau dari Bawaslu kan memang ada ya istilah tebus murah. Tebus murah itu kan ada rupiahnya, nilainya sama dengan berapa, tidak boleh melebihi itu. Kami juga menemukan ada yang di atas itu dan juga ada bagi-bagi uang tunai begitu. Tapi ini masih terus kami rapihkan untuk kita jadikan laporan resmi dan nanti tunggu saja rilisnya ya Mbak. Tapi sudah di tangan begitu ya Mbak Sheryl, tinggal dilaporkan saja, tinggal diberikan saja bukti-buktinya begitu? Iya, tentunya lagi ditelaah oleh tim hukum kami karena kami nggak mau gegabah juga ya. Nanti kan jatuhnya jadi tuduhan tidak mendasar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari media yang sejak pagi mengikuti proses tahapan Pilkada DKI Jakarta mulai dari pencoblosan atau pemungutan suara hingga perhitungan suara dan juga sampai dengan proses quick count dan tentu juga real count dari masing-masing pasangan calon. Yang kedua, pada kesempatan yang ini kami juga sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua partai pengusung, ormas, pendukung, relawan, pendukung, dan tentu juga seluruh warga Jakarta yang telah hadir berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024 sejak tadi pagi hingga siang hari ini. Yang ketiga, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, DKPP yang telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada 2024 di DKI Jakarta, dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparat keamanan, TNI, Polri,
dan lain-lain yang alhamdulillah Pilkada serentak 2024 ini di DKI Jakarta berlangsung dengan damai tanpa satu masalah yang berarti. Yang keempat, kami juga ingin menyampaikan, bagaimana kita ketahui, memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini, bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Yang berikutnya juga kami ingin sampaikan bahwa kami ingin mengajak seluruh jajaran partai, orang pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian, dan yang terkait juga kejaksaan, Gakumdu di Bawaslu. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi semua, dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.333.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah